Ya, saya punya sesuatu. Kira-kira bisa nebaknya apa? Bisa saya. Permen, permen. Permen, kita buka ya. Coba buka. Bener permen nggak? Coba dibuka. Buka dulu. Buka dulu. Kelihatan permen atau bukan? Bisa ya? Bisa. Kita buka. Nah, jadi permen Pepsodent. Permen Pepsodent. Ada satu lagi. Kira-kira apa? Iya pasti odol. Odol. Nanti kasih hadiah. Odol. Nah, odol. Buka, pegang. Sekarang boleh ini bisa nggak? Apa namanya? Ngolesin sikat gigi dengan odol. Kalau mau sikat gigi, pernah sikat gigi? Pernah ya pasti. Oh, coba gimana caranya? Mengeluarkan pasta gigi ini ke sikat gigi. Iya, pinter. Sekarang jangan ditutup dulu. Bisa nggak mindahin odol yang sudah dikeluarkan masuk kembali ke dalam? Susah. Ada yang bisa nggak bantu gue? Nggak bisa ya? Bisa ya. Oke, makasih Bu Edi. Ayo sikat gigi. Iya, susah dong mengeluarkan pasta gigi yang sudah dikeluarkan kembali ke tubnya gitu ya, ke botolannya. Nah ini kira-kira saya mau bicara soal, mau mengajak merenungkan soal apa dengan Bu ini? Masalah apa? Terus apa hubungannya dengan odol dan sikat gigi? Masalah. Jadi kita harus bisa membersihkan apa yang sudah masuk pikiran. Harus membersihkan apa yang sudah masuk ke pikiran kita. Ya, Bang, kalau boleh kita gambarkan gitu ya, apa yang kita tadi perlihatkan bersama dengan Bu Heni. Jangan-jangan kita seringkali tidak memperhatikan apa yang kita keluarkan dari diri kita. Entah itu kata-kata, entah itu pikiran, entah itu rasa, gitu ya. Sesuatu yang sudah kita keluarkan bisa masuk lagi. Termasuk juga tadi kata-kata. Jangan-jangan kata-kata yang kita ucapkan yang sudah kita terlanjur keluarkan menyakiti orang lain tanpa sadar atau disadar, gitu ya. Jangan-jangan yang kita lakukan pada orang lain melukai orang lain juga. Jangan-jangan yang kita pikirkan dari pikiran kita membuat orang lain susah, menderita, gitu ya. Jangan-jangan perasaan yang kita keluarkan juga negatif, gitu ya. Jadi 3 hal ini penting: pikiran, perasaan, dan perilaku. Itu satu rangkaian, satu kesatuan yang pikirannya kacau, perasaannya kacau, sikapnya kacau, gitu ya. Pikirnya baik, rasanya baik, maka sikapnya akan baik, gitu ya. Nah, hari ini ada satu ayat firman Tuhan yang cukup menarik dari Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan jagalah hatimu, karena dari sana terpancar sumber kehidupan. Semua dari hati naik ke pikir, lalu bersih. Ada lagu yang cukup menarik dari siapa yang saya tahu lagu? Dari
jagalah hati. Gitu ya, siapa? Hakim. Jagalah hati, jangan kau nodai, ya. Jagalah hati, lentera hidup ini. Sama kok, hati dia adalah sumber cahaya kehidupan, sumber kehidupan. Jadi semua harus dijaga. Yang ada di dalam kita itu harus dijaga baik-baik agar yang dikeluarkan baik. Dan ini pelajaran bagi saya, bagi oma-oma, bagi teman-teman di sini. Jangan-jangan ya ini jadi bahan koreksi saya. Yang saya ucapkan itu nggak baik. Itu jangan-jangan berasal dari hati saya nggak baik juga, pikiran saya nggak baik juga. Nah, hari ini kita mau belajar dari pasta gigi tadi dan sikap kita. Pasta gigi ini tidak akan bisa dimasukkan dalam sini dengan baik, benar, seperti sedia kala. Maka apa yang sudah kita ucapkan pada orang lain, apa yang sudah kita lakukan pada orang lain, tidak akan bisa balik lagi seperti semula. Luka orang lain tidak akan seperti kondisi di awal. Ya, meskipun memang aku sudah memaafkan, jangan dikira lukanya masih ada. Seperti paku yang ngancam ke papan, ketika pakunya dicabut, apa yang dilihat? Lubangnya masih ada. Jadi hati-hati ketika kita hendak menancapkan paku, pasti akan ada lubang yang tersisa di orang lain. Harapannya saya belajar dari sini. Sebelum saya berkata-kata, mungkin saya harus berpikir dulu ya, apakah perkataan saya baik atau tidak. Sebelum saya bersikap sama. Ada kalanya kita mikirnya belakangan, ya, menyesal belakangan gitu ya. Gak ada menyesali depan ya. Kalau menyesal di depan ada apa ya? Menyesal di depan. Kebun kan mungkin di belakang ya. Ya, itu pesan perenungan kita hari ini ya, Bu ini ya. Oke, Bu ini ada yang mau diceritakan soal ini, pernah punya pengalaman seperti itu? Aku tuh sering kali apa ya, kata-kataku tuh jelek, nyakiti orang lain, pernah nggak? Ya, pernah ya. Nah, gimana rasanya dan akibatnya? Ya, anak itu kadang-kadang muncul, tapi itu karena masalah besar, Karena emosi bilang nggak bisa ngobrol ya, ngomongnya jadi emosi yang numpuk jadi bobot meledaknya. Ya, semua dari kita tidak luput dari hal yang seperti itu ya, baik yang muda, baik yang tua, sama. Mulai yang paling muda seperti ini, Reva, Naya, Martini. Kalau ikam lagi kan, itu nggak parah Martina. Ya, itu kira-kira ya. Tidak memandang usia. Pokoknya siapapun di antara kita, yuk ingat apa yang sudah kita keluarkan melalui perkataan kita tidak bisa seperti sedia kala. Semoga kita semakin memperbaharui diri kita. Amin. Kita berdoa. Saya balik.